Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang muncul sebagai salah satu tanda kiamat dalam ajaran Islam, Yahudi, dan juga Nasrani. Ya'juj dan Ma'juj adalah sebutan untuk kaum keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Mereka digambarkan sebagai kaum yang gemar membuat kerusakan di muka bumi. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Ya'juj dan Ma'juj ialah keturunan dari Yafits putra Nabi Nuh alaihissalam, yaitu nenek moyang bangsa Turki dan Mongol, dan mereka tidak tinggal di alam gaib seperti halnya para malaikat dan jin. Tetapi memang tidak ada yang mengetahui persis di mana tempatnya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para hambanya yang memang dikehendaki. Sosok Ya'juj dan Ma'juj juga tidak digambarkan secara gamblang di dalam Al-Quran. Sebagian ahli tafsir kemudian menggambarkan Ya'juj dan Ma'juj sebagai simbol dari perangai-perangai manusia yang buruk. Meski demikian, kedatangan Ya'juj dan Ma'juj adalah sesuatu yang pasti karena sosoknya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Menurut para ulama, Ya'juj dan Ma'juj kemudian memiliki arti mengeras secara natural, serta mereka datang dengan cepat dan tergesa-gesa, kemudian membuat keadaan menjadi goncang, hingga tak ada orang yang sanggup menghadapi mereka. Sifat mereka juga dikatakan sangat keras, kasar, suka sombong, senang berperang, merusak, serta mereka tidak menyukai umat suatu bangsa selain bangsa dari diri mereka sendiri. Tentang asal-muasal Ya'juj dan Ma'juj, ada dua pendapat dari para ulama mengenai hal ini. Pertama, mereka berasal dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, tetapi tidak dengan Hawa. Normalnya manusia terlahir dari perkawinan. Namun Ya'juj dan Ma'juj, mereka adalah manusia yang terlahir bukan melalui perkawinan Adam dan Hawa. Mereka muncul karena Adam mengalami mimpi basah. Kemudian air maninya bercampur dengan tanah. Dari situlah Allah menciptakan Ya'juj dan Ma'juj. Pendapat ini tertulis dalam kitab kumpulan fatwa Imam Nawawi. Disebutkan pula oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kedua, mereka adalah keturunan Yafits bin Nuh. Yafits bin Nuh merupakan nenek moyang dari bangsa Turki. Dan pendapat yang tepat adalah pendapat yang kedua ini, karena pendapat pertama tak satupun riwayat sahih yang mendukung keterangan tersebut. Pernyataan yang menjelaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj berasal dari campuran tanah dan air mani Adam adalah pernyataan yang tidak berdalil dan tidak ditemukan dalam hadis. Sehingga kesimpulannya, Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia keturunan Adam dan Hawa. Tepatnya, nenek moyang mereka adalah Yafits bin Nuh. Dalil yang menunjukkan mereka makhluk dari umat manusia adalah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Adam, "Wahai Adam." Maka Adam pun menjawab, "Aku sambut panggilanmu dengan senang hati dan semua kebagusan berada dalam kuasamu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Keluarkanlah utusan penghuni neraka." "Apa itu utusan penghuni neraka?" tanya Adam. "Dari setiap 1000 anak keturunanmu 999 orang," jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika itu anak kecil menjadi beruban. Setiap yang hamil melahirkan janin yang dikandungnya. Dan kamu lihat orang-orang seakan mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tetapi karena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat pedih. Sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, "Siapa satu yang selamat dari kita itu ya Rasulullah?" Rasul pun menjawab, "Bergembiralah, sesungguhnya penghuni neraka itu dari kalian 1, dan dari Ya'juj dan Ma'juj 1000. Hadis riwayat Bukhari. Ya'juj dan Ma'juj juga merupakan dua bangsa yang sangat banyak jumlahnya. Perbandingannya antara manusia dengan Ya'juj dan Ma'juj adalah 1:1000. Mereka juga disebutkan sebagai mayoritas para penghuni neraka, serta kedua suku ini yang disebutkan berada dekat di masa Nabi Musa berdakwah. Abdullah bin Amr juga berkata bahwa Ya'juj dan Ma'juj tidak akan mati
sebelum mereka memiliki keturunan sejumlah 1000 atau lebih. Meskipun mereka berasal dari jenis manusia, tetapi mereka juga memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia pada umumnya. Ciri utamanya diantaranya adalah perusak, serta jumlah mereka yang sangat besar, sehingga ketika mereka semua turun dari gunung, seakan-akan mereka seperti air bah yang mengalir. Tak pandai berbicara dan tidak fasih, bermata sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya, juga seakan-akan wajahnya seperti perisai. Dan ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj memiliki telinga yang sangat besar, sehingga ketika tidur, mereka menggunakan satu telinganya untuk alas, sedangkan telinga yang satunya digunakan untuk menyelimuti tubuhnya. Menurut Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj dikurung di antara dua gunung oleh para pasukan Dzulqarnain, beserta para kaum yang terpencil yang meminta bantuan kepadanya. Mereka juga meminta Dzulqarnain untuk membangun dinding pembatas, supaya kedua suku ini tidak keluar dan membuat kekacauan kembali. Meski begitu, pada akhirnya mereka akan berhasil keluar dari dinding pembatas itu setelah waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 93-98. Menurut Al-Lajnah Ad-Daimah, Ya'juj dan Ma'juj ini tinggal di benua Asia bagian utara Cina. Sementara itu, menurut Syekh bin Baz, letaknya ada di arah timur, dan mereka adalah bangsa Mongol yang juga termasuk ke dalam bangsa itu. Banyak pakar sejarawan muslim yang mengkaji soal lokasi sebenarnya bangunan itu. Beberapa ekspedisi telah diluncurkan untuk menelusuri keberadaan tembok Dzulqarnain tersebut. Gerbang Alexander merupakan sebuah dinding legendaris yang dibangun Great Alexander di Kaukasus. Untuk letaknya sendiri belum diketahui secara pasti. Namun, terdapat dua lokasi yang dicurigai, yaitu antara Derben Rusia atau Pass of Deryl, yaitu perbatasan Rusia dan Georgia. Dikatakan bahwa Alexander pernah melakukan perjalanan ke ujung dunia dan kemudian membangun tembok ini. Tujuannya adalah menjauhkan jangkauan Ya'juj dan Ma'juj dari tanah lain. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa dinding yang dibangun oleh Raja Dzulqarnain adalah tembok besar Cina. Tembok besar Cina adalah serangkaian benteng yang dibangun untuk membentengi bangsa Cina dari serangan bangsa Mongol dari utara. Dinding ini membentang dari Liaodong di timur dan Renaulop di barat dengan panjang 21.196 km. Sejak dulu, sebenarnya sudah cukup banyak teori yang mengatakan bahwa tembok besar ini adalah tempat Ya'juj dan Ma'juj dikurung. Namun, hal tersebut belum bisa dipastikan, karena sesuai ajaran Islam, tembok Ya'juj dan Ma'juj ini berada di sisi timur dunia, sedangkan tembok raksasa Cina berada di sebelah utara dunia. Dari tahap pembangunan, dinding yang dibangun oleh Raja Dzulqarnain tersebut terbuat dari paduan besi dan tembaga, sedangkan tembok Cina terbuat dari batu. Dalam sejarah juga disebutkan, tembok Cina dibangun secara bertahap selama ratusan tahun dari dinasti Han, dinasti Ming, dan seterusnya. Dikutip dari Islamic Information, Kutub Utara atau Selatan menjadi salah satu tempat yang diduga menjadi tembok Ya'juj dan Ma'juj. Alasannya adalah setelah sekian lama tidak menutup kemungkinan tembok itu tertutup pasir atau salju. Maka dari itu, Kutub Utara dan Selatan yang selalu diselimuti salju ini pernah diduga sebagai dinding yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj.
Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Ya'juj dan Ma'juj terletak di belakang pegunungan Kaukasus. Memang ada sebagian yang berpendapat bahwa pegunungan inilah yang kemudian merupakan benteng yang dimaksud. Deretan pegunungan ini dibuat memanjang tanpa celah dari Laut Hitam hingga Laut Kaspia sepanjang lebih dari 1.200 km. Kecuali terdapat bagian kecil dan sempit yang disebut sebagai celah Deril yang ketinggiannya mencapai 3.950 kaki atau 1.204 meter dari permukaan laut. Untuk menuju ke lorong tersebut, ada satu jalan yang mengarah ke sana. Lorong itu dibuat oleh tentara Georgia dan dibuka kembali oleh Rusia pada tahun 1850-an. Lokasi ini berada di antara kawasan Georgia bagian utara serta Rusia bagian selatan sepanjang kurang lebih 100 meter. Pada bagian celah inilah diduga penghalang dari Ya'juj dan Ma'juj itu dibangun. Sebagian orang juga menyatakan bahwa keberadaan tembok ini telah tenggelam dan hingga saat ini berada di Azerbaijan dan Armenia. Tepatnya berada di pegunungan yang sangat tinggi serta keras. Ia juga berdiri tegak seolah-olah diapit oleh dua buah tombak yang sangat tinggi. Tempat ini kemudian tercantum pada peta-peta Islam ataupun Rusia yang terletak di Republik Georgia. Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir Dahuli Quran kemudian menuliskan bahwa di distrik Histar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara, terdapat celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya berada di jalur utama antara Turkistan ke India. Tempat ini bernama Bukolkhana dalam bahasa Turki, sedangkan orang Arab menyebutnya dengan nama Babul Hadid. Sementara itu, bangsa Persia menyebutnya dari Ahani, dan Cina menamakannya Timinkuan, yang kesemuanya memiliki arti pintu gerbang besi. Seorang pengembara asal Cina, yaitu Huan Xiang, pada abad ke-7 pernah melewati dinding itu. Ia menceritakan terdapat pintu berlapis besi di tempat itu. Hal yang sama juga didukung oleh Khalifah Bani Abbasiyah, yaitu Al-Qatsik, yang mengutus satu tim ekspedisi menyelidiki tempat itu. Mereka menemukan sebuah gerbang yang terdapat di dua gunung selebar 137 meter dengan kolam besar di kiri. Dinding itu, menurut penuturan mereka, terbuat dari balok-balok besi yang dihiasi dengan cairan tembaga. Dzulqarnain merupakan salah satu nama yang diabadikan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Kahfi. Meski tidak dijelaskan secara gamblang siapa yang dimaksud dengan Dzulqarnain ini, sehingga banyak mufassir yang mengisyaratkannya. Kisahnya yang secara umum diketahui adalah tentang bagaimana dirinya membuat dinding pembatas untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Berkat kehebatannya melakukan hal tersebut, ia pun dikenal sebagai bapak metalurgi dalam Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala pernah menyebutkan riwayat dalam Majmu'ul Fatawa bahwasannya Mujahid berkata, penguasa bumi ada dua orang mukmin dan dua orang kafir. Dua orang mukmin tersebut adalah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Raja Dzulqarnain. Sedangkan dua orang kafir adalah Bukhtanasar atau Nebukadnezar dan Raja Namrud. Banyak orang menganggap Dzulqarnain yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah Alexander the Great atau Iskandar Agung. Tetapi Ibnu Qayyim membantah hal ini. Beliau mengatakan bahwa Iskandar al-Makduni atau Iskandar dari Makedonia atau Alexander the Great adalah putra dari Raja Philip yang lahir pada tahun 356 sebelum Masehi. Sedangkan Makedonia merupakan sebuah negara yang terletak di Eropa. Pada masa pemerintahannya, Makedonia mencapai puncak kejayaan dengan menaklukkan banyak wilayah seperti Persia, Yunani, hingga Punjab, dan keduanya terpisah jarak waktu yang sangat panjang. Kemudian secara keimanan dan agama, Dzulqarnain yang disebutkan dalam Al-Quran adalah laki-laki yang solih,
Dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki keyakinan monoteisme. Sedangkan Alexander the Great atau Iskandar Agung adalah seorang paganisme. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan. Juga terdapat dua pendapat dari Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Pertama menyatakan bahwa Dzulqarnain hidup bersamaan dengan masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedua, berpendapat bahwa Dzulqarnain adalah salah seorang dari Raja Humair atau Hairah. Namun, semua pendapat tersebut mendapatkan banyak kritikan karena tidak dapat memberikan bukti-bukti yang cukup kuat. Namun, ada pendapat terakhir yang diyakini cukup kuat, yakni dari Ibnu Ashur. Beliau berpendapat bahwa Dzulqarnain merupakan raja dari Persia yang bernama Quraisy atau Cyrus, sekitar tahun 539 sampai 560 sebelum Masehi. Al-Biqai rahimahullah ta'ala menjelaskan kenapa Dzulqarnain dijuluki sebagai Dzulqarnain. Dia dinamakan demikian karena keberaniannya, atau karena dia pernah mencapai dua ujung dunia, yaitu tempat terbenamnya matahari di bagian barat dan tempat terbitnya matahari di bagian timur. Atau karena pada masa beliau ada dua generasi manusia punah karena suatu kejadian. Ada juga yang mengatakan dia dijuluki Dzulqarnain karena memiliki dua kepang rambut, dan ada yang mengatakan karena memang dia memiliki mahkota yang bertanduk. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuasaannya yang begitu besar kepada Dzulqarnain di muka bumi, bahkan bumi bagian timur sampai bumi bagian barat, dan dia menaklukkan berbagai negeri serta menundukkan para penguasa di daerah yang ia lewati, sehingga semua orang tunduk kepadanya. Maka mulailah Dzulqarnain melakukan perjalanannya yang pertama, yaitu menuju arah barat, tempat terbenamnya matahari, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 86-88. Semua jalan, semua cara telah dia tempuh, hingga dia sampai ke tempat terbenamnya matahari, yaitu bumi bagian barat, yang merupakan tempat paling barat yang ia capai. Dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ ada segolongan kaum yang tinggal di wilayah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalannya untuk menaklukkan banyak daerah, termasuk daerah-daerah yang sulit dicapai oleh penguasa yang lain. Setelah Dzulqarnain menyelesaikan perjalanannya ke arah barat, dia lalu melanjutkan perjalanan ke arah sebaliknya, yaitu ke arah timur, tempat terbitnya matahari. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwasanya Dzulqarnain tiba di wilayah yang terpencil dan terbelakang. Kehidupan mereka sangat sederhana, berpindah-pindah, di mana penduduknya hidup tanpa perlindungan dari terik matahari, dan mayoritas penghidupan mereka berasal dari mencari ikan. Mereka adalah kaum yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, atau gunung yang bisa melindungi mereka dari panasnya matahari. Bahkan, ada pendapat yang menyebutkan bahwa mereka tidak memiliki pakaian, dan mereka hidup dalam kondisi yang sangat primitif. Setelah melakukan perjalanan ke arah timur, Dzulqarnain melanjutkan perjalanannya ke suatu tempat yang penuh dengan tantangan. Akhirnya, Dzulqarnain tiba di antara dua pegunungan yang berfungsi sebagai penghalang alami antara Ya'juj dan Ma'juj dengan suatu kaum yang tinggal di sekitarnya. Kaum tersebut hampir tidak dapat berbicara atau memahami bahasa secara umum. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada Dzulqarnain untuk memahami bahasa mereka. Mereka ini mengeluhkan kejahatan dan kerusakan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj, dua suku besar yang menimbulkan banyak kerusakan di muka bumi. Kaum itu meminta bantuan kepada Dzulqarnain untuk membangun dinding penghalang yang bisa melindungi mereka dari kejahatan dan kezaliman Ya'juj dan Ma'juj. Mereka juga menawarkan harta kepada Dzulqarnain sebagai upah, tetapi Dzulqarnain menolaknya. Lantas, Dzulqarnain meminta bantuan mereka agar mereka mempersiapkan para pekerja dan juga peralatan. Kemudian Dzulqarnain mulai membangun tembok penghalang yang sangat kuat menggunakan potongan-potongan besi yang ditumpuk di antara dua puncak gunung.
Setelah tumpukan besi itu mencapai tinggi yang sama dengan puncak gunung, Dzulkarnain kemudian memerintahkan untuk menyalakan api agar besi itu memanas. Setelah besi-besi itu dipanaskan sampai memerah, Dzulkarnain kemudian mengatakan, "Berikan aku tembaga yang mendidih, agar aku tuangkan ke atas besi yang panas itu." Dengan tembaga mencair yang dituangkan di atas potongan-potongan besi, dinding itu semakin menyatu dan semakin kokoh. Dan setelah pekerjaan itu selesai, Dzulkarnain dengan penuh kerendahan hati mengakui bahwasanya semua ini adalah rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan bahwa meskipun tembok itu sangat kuat, namun pada akhirnya saat Allah berkehendak, tembok itu akan hancur lebur dan Ya'juj dan Ma'juj akan kembali muncul untuk menyebarkan kerusakan di muka bumi. Hal ini menunjukkan bahwasanya meskipun manusia berusaha membangun penghalang dan perlindungan sekuat apapun, namun pada akhirnya segala sesuatu berada di bawah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janji Allah pasti akan selalu terwujud sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 89 sampai 98. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj setiap hari menggali tembok yang dibangun oleh Raja Dzulkarnain, hingga ketika mereka hampir bisa menembus tembok tersebut dan bisa melihat cahaya matahari, pemimpin mereka mengatakan, "Ayo pulang, besok kita akan kembali melanjutkan menggali dan melubangi tembok ini lagi." Dan saat mereka pulang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan tembok tersebut seperti sedia kala, bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Dan hal ini mereka lakukan setiap hari, hingga ketika waktu yang memang ditetapkan bagi mereka telah tiba, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menghendaki mereka untuk bisa keluar, maka mereka kembali menggali tembok tersebut hingga mereka bisa melihat cahaya matahari. Pemimpin mereka kemudian mengatakan, "Ayo pulang, besok kita akan kembali menggalinya insya Allah." Kali ini mereka mengucapkan insya Allah. Dan benar, ketika mereka kembali di keesokan harinya, mereka mendapati dinding tersebut masih seperti keadaan terakhir kali mereka tinggalkan, yaitu dalam keadaan yang sudah berlubang. Kemudian mereka terus menggali, dan akhirnya waktu yang mereka tunggu selama ini telah tiba. Mereka bisa keluar dari tembok tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 96. Hingga ketika dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Kemudian mereka menyerang manusia, memakan apa saja yang berada di depan mereka, meminum semua air dari sungai yang dilewatinya, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis. Maka Ya'juj dan Ma'juj dikirim oleh Allah. Mereka turun dari tempat-tempat yang tinggi bagaikan air bah. Mereka yang berada di baris paling depan melewati danau Tigris. Lalu mereka meminum air danau tersebut hingga habis tak tersisa. Kemudian barisan terakhir lewat pula di danau itu. Lalu mereka mengatakan bahwa di sini dulu pernah ada air, yakni saking banyaknya jumlah Ya'juj dan Ma'juj hingga danau itu kering diminum habis oleh barisan yang telah dulu melewatinya, sehingga mereka yang berada di barisan belakang tidak lagi mendapatkan air di danau itu. Di saat itulah semua manusia merasa ketakutan. Mereka berlindung di benteng-benteng mereka. Saat Ya'juj dan Ma'juj merajalela, banyak kaum muslimin yang menderita, hidup serba susah dan sengsara. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang meninggal karena sulit mendapatkan makanan dan air. Semua tanaman dan air habis dilalap oleh Ya'juj dan Ma'juj, sehingga sebuah kepala sapi bagi masing-masing mereka lebih berharga dibandingkan dengan 100 dinar bagi setiap orang di hari itu. Karena itu, kaum muslimin bersama dengan Nabi Isa alaihissalam mengungsi ke Gunung Tur untuk menyelamatkan diri dari kerusakan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Di gunung itu pun kaum muslimin lama-kelamaan juga kesulitan makanan. Persediaan bekal yang dibawanya telah habis. Juga tidak mungkin mereka turun dari gunung. Di samping tidak ada makanan di bawah, juga khawatir akan menjadi mangsa Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya
Satu-satunya jalan adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin meminta Nabi Isa alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ya'juj dan Ma'juj segera dimusnahkan. Pada saat itu, diceritakan dalam hadis bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj kemudian menembakkan panah ke langit, dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata panah-panah itu kembali jatuh ke bumi dalam keadaan berlumuran darah. Dengan kesombongannya, lantas mereka mengatakan, "Kita sudah mengalahkan penduduk bumi, dan kita juga sudah mengalahkan penghuni langit." Setelah Nabi Isa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ya'juj dan Ma'juj dimusnahkan, Allah kemudian mengabulkan doa Nabi Isa dan kaum muslimin tersebut dengan menurunkan ulat yang jumlahnya sangat banyak untuk menggerogoti leher Ya'juj dan Ma'juj. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan penyakit hidung yang mematikan mereka semua di waktu pagi, dan dalam waktu singkat Ya'juj dan Ma'juj pun mati, tidak ada yang tersisa. Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pertolongannya. Selanjutnya, Nabi Isa dan kaum muslimin turun dari Bukit Tur ke dalam negeri, dan didapatinya sudah tidak ada sejengkal pun tempat yang tersisa, melainkan telah dipenuhi oleh bangkai busuk Ya'juj dan Ma'juj yang baunya sangat menyengat. Lalu Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj itu dihilangkan dari permukaan bumi. Tidak begitu lama doa mereka dikabulkan. Allah mengutus ribuan burung yang besarnya seperti unta. Burung-burung itu menyambar setiap bangkai Ya'juj dan Ma'juj sampai habis tak tersisa. Lalu bangkai-bangkai dibuang di tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa bangkai Ya'juj dan Ma'juj itu dibuang di tengah samudera. Namun, Nabi Isa dan kaum muslimin masih mendapati banyaknya kotoran yang ditinggalkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kotoran ini berserakan di mana-mana. Hampir tidak ada tempat yang tidak dikotori oleh Ya'juj dan Ma'juj. Untuk itu, Nabi Isa dan kaum muslimin berdoa lagi kepada Allah, mohon diberi pertolongan agar permukaan bumi ini dibersihkan dari kotoran Ya'juj dan Ma'juj. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menurunkan hujan yang sangat lebat. Akhirnya, dalam waktu singkat, kotoran-kotoran Ya'juj dan Ma'juj ini hilang dari permukaan bumi terbawa oleh air hujan. Setelah semua kejadian itu selesai, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada bumi, tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalikanlah keberkahanmu. Maka pada saat itu, sekumpulan orang kenyang karena memakan sebuah delima dan mereka dapat berteduh kulitnya. Rezeki mereka penuh dengan berkah, sehingga seekor unta yang bunting cukup mengenyangkan sekumpulan orang. Setelah itu, kehidupan kaum muslimin semakin membaik, semakin aman dan tentram, bahagia, dan rizkinya penuh dengan berkah. Sampai-sampai mereka bisa kenyang hanya dengan memakan satu buah kurma. Pada saat itu, Nabi Isa menjalankan syariat Rasulullah SAW dalam menata kehidupan masyarakat Islam. Dan banyak juga orang kafir yang masuk Islam setelah melihat kebenaran ajaran-ajarannya. Di mana-mana tampak kerukunan, ketenteraman dan kedamaian umat. Jarang terjadi kejahatan dan penganiayaan. Yang ada adalah kesatuan dan persatuan umat dalam mengabdi dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, masa seperti ini amatlah singkat dan tidak berlangsung lama.
Dikatakan bahwa saat itu satu laki-laki berbanding dengan 50 wanita, dikarenakan banyaknya laki-laki yang terbunuh. Hal ini karena wanita tidak ikut serta dalam peperangan. Dalam keadaan manusia hidup penuh dengan kedamaian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewafatkan semua kaum muslimin dengan mengirimkan angin lembut dari Yaman, dan melalui ketiak mereka, maka diambillah nyawa setiap orang yang di hatinya terdapat iman, meskipun hanya sebesar biji sawi. Akhirnya tinggallah orang-orang kafir dan munafik bercampur baur seperti himar, yakni tidak tahu malu, perzinahan di mana-mana, dan mereka melakukan semua jenis kejahatan. Maka dikala itulah kiamat akan terjadi, yang hanya akan dirasakan oleh orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab.